Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat estimator. Sebelum kita membahas dari sifat-sifat estimator, saya akan menjelaskan pengertian estimator terlebih dahulu. Estimator adalah statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari parameter populasi theta atau fungsi sampel. Theta topi merupakan estimator yang baik dari theta jika memenuhi sifat-sifat dari estimator berikut ini. Sifat yang pertama adalah tidak bias. Sifat yang kedua adalah efisien. Sifat yang ketiga adalah cukup, dan sifat yang keempat adalah konsisten. Sifat tidak bias adalah dikatakan tidak bias jika ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Yang kedua, efisien, dikatakan efisien jika variansnya lebih kecil. Yang ketiga, cukup jika fungsi likelihood dapat dipecah menjadi hasil kali fungsi yang memuat parameter dan fungsi yang tidak memuat parameter. Dan yang keempat, konsisten adalah konvergen pada limit n mendekati tak hingga p buka kurung nilai mutlak theta topi n dikurang theta kurang dari epsilon sama dengan 1. Yang akan pertama kali kita bahas pada materi kali ini adalah sifat tidak bias pada estimator. Definisi dari tak bias. Theta topi dikatakan estimator tak bias bagi parameter theta jika ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Jika ekspektasi dari theta topi tidak sama dengan theta, maka theta topi dikatakan estimator bias untuk theta. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan estimator tak bias. Yang pertama adalah menentukan estimator, yang kedua adalah menentukan nilai ekspektasi dari estimator, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah contoh soal. Diberikan Y1, Y2, sampai dengan Yn merupakan sampel acak berjumlah N dengan PDF 2Y per theta kuadrat dengan interval Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan theta. Kita akan membuktikan bahwa PDF ini merupakan tak bias. Untuk menyelesaikan contoh soal di samping, metode yang kita gunakan adalah metode moment. Nah, pertama-tama kita akan mencari theta topinya terlebih dahulu atau estimatornya. Kita bisa mencari nilai theta topinya dengan menggunakan rumus dari ekspektasi. Didapatlah Y sama dengan 2/3 theta topi. Jika kita keluarkan theta topinya, maka didapatlah theta topinya sama dengan 3/2 Y bar. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari ekspektasi dari theta topi. Untuk mencari nilai ekspektasi dari theta topi, kita akan mengingat lagi sifat-sifat dari ekspektasi. Sifat yang pertama adalah ekspektasi dari konstanta dikali X, maka hasilnya konstanta dikali ekspektasi X. Sifat yang kedua adalah ekspektasi dari konstanta bernilai konstanta itu sendiri. Dan yang ketiga, ekspektasi dari X, hasilnya adalah X bar atau rata-rata. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat ekspektasi ini tadi untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam mencari ekspektasi dari theta topi. Didapatkanlah ekspektasi dari theta topi, yaitu theta. Maka dapat kita simpulkan, jika ekspektasi theta topi sama dengan theta, maka bersifat tak bias. Maka estimator tersebut bersifat tak bias. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan contoh soal tadi dengan menggunakan metode likelihood. Dari metode likelihood, kita dapatkan theta topinya itu sama dengan Y maksimum. Nah, kita akan mencari Fy maksimum Y. Nah, kita dapat mencarinya itu dengan menggunakan turunan. Dari PDF-nya, kita akan mencari CDF-nya, yaitu maka didapatlah Fy sama dengan integral
dari 0 sampai y, 2y per theta kuadrat dy sama dengan y kuadrat per theta kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari Fy maksimumnya, kita bisa menurunkan CDF y kuadrat per theta kuadrat dipangkatkan n, sehingga menjadi Fy sama dengan n dikali y kuadrat per theta kuadrat dipangkatkan n-1 dikali 2y per theta kuadrat. Maka didapatlah Fy maksimumnya yaitu 2n per theta pangkat 2n dikali y pangkat 2n-1. Sekarang kita akan mencari nilai ekspektasi dari theta topinya. Seperti yang kita tahu, theta topinya tadi 2n per theta pangkat 2n dikali y pangkat 2n-1. Kita integralkan dari 0 sampai theta, y dikali 2n per theta kuadrat. Integral dari 0 sampai theta, y dikali 2n per theta pangkat 2n dikali y pangkat 2n-1 dy. Maka didapatkanlah hasil akhirnya itu 2n dikali theta per 2n plus 1. Jadi, nilai dari ekspektasi theta topinya itu 2n dikali theta per 2n plus 1. Nah, semakin besar n, maka semakin mendekati 1. Limit n mendekati tak hingga, 2n per 2n plus 1 dikali theta sama dengan theta. Limit n mendekati tak hingga, ekspektasi theta topi sama dengan theta. Artinya, tidak bias secara asimptot. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.